Ya, Assalamualaikum. Selamat siang. Bersama saya Abdul Wahid Waalaikumsalam. dari Trasgo. Sekarang saya bersama dengan Bapak Mahendra Rianto selaku Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia atau ALI. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam, Pak. Pak, menarik Pak soal tema diskusi kali ini, Pak, soal Outlook Logistik Indonesia 2022, Pak. Tapi sebelum masuk ke tema, mungkin bisa kasih gambaran, Pak. Selama 2 tahun terakhir itu mungkin apa yang terjadi ketika pandemi mungkin di awal, terus di tahun kedua, itu seperti apa, Pak? Iya, betul sekali. Jadi eh, kita menganggap bahwa 2 tahun ini adalah kejadian yang anomali ya. Belum pernah kita terjadi seperti ini dan kawan-kawan di Dewan Pakar dan pengurus ALI kita berkumpul untuk coba merumuskan outlook kita di 2022 ini berdasarkan apa yang terjadi 2 tahun terakhir. Kita anggap sebagai semacam kayak black swan situation ya, atau condition ya. Di 2 tahun ini ya semua belum tahu apa yang terjadi waktu itu. Nah, semester pertama di tahun pertama itu masih belum terlihat ya. Nah, setelah melewati satu semester baru terasa mulai terjadinya perlambatan dari supply chain proses ya dari semua industri gitu. Kita melihat adanya jalur supply yang mulai tersendat karena di masing-masing negara itu menciptakan lockdown gitu. Ketika itu ya panik mode semua seluruh negara dan Indonesia kan seperti kita ketahui bahwa hampir semua industri itu bahan bakunya itu tergantung impor. Ya, kalau kita sekarang lihat bahwa kacang kedelai aja kita import untuk membuat tempe gitu ya. Jadi kita masih tergantung impor. Nah, ketika itu terjadi scarcity dari alat angkut yang disebut dengan angkutan laut ya, kontainer segala macam itu terjadi imbalance pergerakan di antara benua ini gitu ya. Namun tadinya kita di 2020 melihat bahwa akan ada terjadi tren perperangan antara Amerika dengan Cina ya ketika itu sudah terjadi ya, di mana Amerika melakukan setelah presiden barunya Joe Biden menerapkan bahwa kita sekarang harus mandiri tidak tergantung dari Cina. Mereka melakukan kegiatannya semua berdasarkan kompetensi negaranya. Jadi menarik semua industri itu ke negaranya gitu. Jadi mereka ada kebijakan Joe Biden yang menyatakan make in Amerika gitu. Jadi dibuat di Amerika, diproduce di Indonesia, di Amerika gitu. Nah, semua kembali ke sana. Kemudian diikuti dengan aliansinya yaitu Barat gitu ya, termasuk Jepang, mencoba menarik semua industri yang ada di Cina itu kembali ke negaranya. Nah, ketika terjadi seperti itulah terjadi imbalance pergerakan gitu. Semua centralized di masing-masing negara. Tiba-tiba negara besar-besar itu, industri itu melakukan semacam proteksionis gitu ya. Nah, kita berharap tadinya dari situ pindah ke Indonesia. Itu belum terjadi. Tiba-tiba di akhir Desember 2019 ya, sudah mulai dideteksi adanya virus itu dan masuk ke Indonesia di Maret 2020. Seperti itu. Nah, ini yang memperparah terjadinya imbalance dari pergerakan alat angkut gitu ya, dari mulai kapal besar sampai ke kontainernya. Pernah ingat ada kejadian di bulan Maret di mana sebuah mother vessel besar itu yang nyangkut di terusan Suez. Itu panjangnya hampir 300 meter dan mengangkut sekitar 18.000 kontainer. Itu stuck di terusan Suez sehingga membuat congestion di terusan itu selama 2 minggu kalau tidak salah. Nah, ini menyebabkan parahnya pergerakan itu tadi sehingga alur barang raw material masuk ke Indonesia pun demikian, dan ekspor Indonesia dan ekspor dan negara-negara lain itu ke Eropa, Amerika, Australia itu terjadi peningkatan biaya kontainernya. Ya, importnya sudah
terdampak. Kemudian untuk ekspor freight rate-nya itu naik sampai ada yang 600%, 900% seperti itu, dan itu masih berlangsung sampai dengan saat ini. Nah, itu background yang kita lihat ya. Nah, kemudian setelah semester kedua mulai kita melihat bahwa ternyata beberapa industri terdampak ini mulai menurun volumenya dan sebagainya seperti itu. Sehingga terjadilah perlambatan ekonomi ketika itu, dan sampai di akhir kuartal ketiga keempat itu kan sempat minus perkembangan ekonomi Indonesia, sempat minus kan seperti itu. Nah, ini yang dikhawatirkan pemerintah waktu itu, sehingga dilakukan relaksasi ketika itu. Nah, industri, kita melihat ada industri yang terdampak, ada beberapa, jadi loser industri dan winner industri gitu ya. Nah, loser industri itu antara lain adalah otomotif, kemudian tourism, kemudian properti, terus industri berat seperti itu masuk dalam loser industry. Kemudian yang winnernya itu antara lain ya blessing in disguise adalah e-commerce yang tiba-tiba langsung meroket naik dengan growth-nya ketika itu sampai dia 2 digit ya. Kemudian akibat new normal dan prokes tadi terjadi perubahan cara kita bertransaksi ya, semuanya sekarang akhirnya lewat digital. Kemudian belanjanya lewat online seperti itu. Dan dalam situasi yang pandemi seperti itu, kemudian industri pharmaceutical ya, ketika itu kita disuruh minum vitamin segala macam vitamin, obat generik yang berkaitan dengan menguatkan imunitas badan naik seperti itu. Medical equipment, alat-alat pembantu rumah sakit ketika itu naik kebutuhannya seperti itu, karena diciptakan rumah sakit itu ada ruang khusus untuk penanganan COVID seperti itu. Kemudian logistik ya, industri logistik itu juga naik karena ketika itu hanya beberapa industri yang dianggap sebagai esensial oleh pemerintah, di dalamnya termasuk logistik karena dia adalah enablers dari pergerakan barang-barang itu. Nah, itulah yang kita lihat di tahun pertama dan tahun kedua. Di tahun kedua di 2021 ketika itu sudah mulai melandai di pertengahan tahun ya, pemerintah berhasil menekan, dan PPKM itu ketika diterapkan sampai dengan level 4, maka bonusnya adalah di kuartal 3-4 di tahun 2021 sudah melandai. Ya, seperti itu. Namun yang terjadi adalah recovery dari transportasi laut internasional masih lambat gitu, karena ternyata berlanjut itu imbalance supply and demand di negara-negara maju itu. Nah, beberapa teman-teman di industri, terutama UMKM yang mengekspor hasil produknya, antara lain furniture dari Jawa Tengah, ya, kemudian UMKM menghasilkan kerajinan-kerajinan itu nggak dapat kontainer. Sampai detik ini tuh masih susah kita mendapatkan kontainer untuk ekspor dengan harga kembali seperti semula. Nah, beberapa buyer di luar negeri itu karena kontrak ya udah deh kita beli kirim aja, tapi harga kontainernya naik 600%. Seperti itu. Ada yang enggak deh, tahan dulu aja di sana di Indonesia. Jangan dulu dikirim sampai harga stabil. Ada yang seperti itu. Yang kasihan adalah produsen karena uangnya nggak berputar. Itu yang terjadi. Jadi dan pemerintah sudah berusaha melalui Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan untuk mengundang pemain-pemain besar pelayaran itu datang ke Indonesia mengirimkan kontainernya, tapi memang tidak bisa karena ekosistemnya dari pergerakan barang di dunia ini belum normal. Nah, kami melihat waktu itu atau membaca dari sebuah tulisan konsultan dari maritim di Eropa menyatakan bahwa kondisi seperti ini belum terjadi. Kemungkinan bisa recover itu di 2024, ya 2 tahun lebih, karena pengalaman 98, 2004 krisis di Amerika, 2008 juga krisis lagi di Amerika, dan terakhir 2014 itu recovery-nya 1,5 tahun. Seperti itu. Nah, ini seluruh dunia mengalami. Nah, ini yang kita khawatirkan, sehingga kalau kita lihat kebijakan dari negara-negara maju, Cina, Eropa, dan Amerika melakukan inward looking atau melihat ke dalam,
berupaya menggerakkan ekonomi domestik, ya kita melihat bahwa Indonesia pun harus begitu. Maka kita harus menggerakkan ekonomi domestik, ya, dengan istilahnya menggeliatkan UMKM untuk bisa dengan mudah bertransaksi domestik, ya. Karena tiba-tiba teman-teman yang kena PHK itu dan punya kemampuan untuk membuat kuliner seperti itu, mereka menciptakan dengan grup WhatsApp, ya, dan itu terjadi pergerakan, ya, melalui ojek online dan sebagainya, pengirimannya itu juga cukup bagus, sehingga industri di last mile delivery ini menjadi industri yang winning. Kira-kira itu, jadi itu background yang kita lihat. Iya. Dengan masifnya vaksinasi dari pemerintah waktu itu jadi titik balik ya Pak untuk kebangkitan bisnis logistik Pak. Ya. Jadi tadi saya sampaikan bahwa industri pharmaceutical dan medical, ya, itu menjadi winner, ya, winner industri, ya, antara lain karena untuk men-trace siapa yang terpapar itu pun butuh alat-alat bantu, ya, seperti kayak PCR, antigen dan sebagainya itu, ya. Nah, industri itu naik itu naik. Saya coba cek di laporan di Amerika, ya, 10 industri yang winner di dalam situasi seperti ini, tersebutlah itu perusahaan pembuat vaksin, kemudian bahan baku obat-obatan pharmaceutical, dan obat-obatan flu dan sebagainya, dan kemudian vitamin itu naik drastis. Kemudian masker, ya, masker ini naik sekali. Kemudian alat-alat untuk membantu untuk antigen itu naik sekali. Saya coba hitung, ya, supply chain dari katakanlah antigen PCR, ya, supply chain, ya, dari mulai raw material, kemudian dikemas menjadi produk dan di delivery ke seluruh Indonesia. Kalau kita populasi kita adalah 270 juta, target 70% tervaksin dan mentrace dengan PCR, ya, itu dengan harga rata-rata 150.000 PCR dan antigen katakanlah, ya, dan minimum 2 kali kita melakukan PCR rata-rata se-Indonesia, ya, itu terhitung sekitar 60 triliun potensi market loh. 150.000 per piece, ya, dikali jumlah penduduk yang 70%, dikali 2 kali setiap penduduk melakukan PCR dan antigen, maka terciptalah 60 triliun. Nah, itulah industri yang winning. Nah, ikutan dari industri itu tentunya dari sisi jasa logistiknya, ya, ketika dia mengirim distribusi ke masing-masing puskesmas atau masing-masing point of medical, gitu, ya. Kemudian import raw materialnya, ya, import raw materialnya pun juga naik. Sempat terjadi, ya, ini salah satu BUMN farma, ya, raw materialnya itu datang dari India untuk membuat obat. Ketika itu India naik lagi setelah Delta, naik lagi tinggi. Akhirnya raw material itu ditahan oleh pemerintah India untuk kebutuhan lokal. Sehingga kita matilah nggak dapat raw material dan mereka nggak bisa produksi. Seperti itu yang terjadi. Jadi demand untuk sektor itu naiknya bukan main, gitu. Sementara supply-nya nggak imbang. Ini yang terjadi. Namun selain dari industri itu, ada juga industri yang tetap stabil, yaitu consumer goods, ya. Consumer goods itu tetap ini karena kita, ya, manusia tetap harus melakukan ini, ya. Harus makan, dasar kebutuhan hari-hari seperti itu tetap terjadi, dan growth-nya kita prediksi di tahun ini tetap tinggi. Dan yang menikmati juga antara lain ICT, ya, dan logistik dari mulai first, mid, and last mile itu menikmati situasi yang saat ini terjadi. Makanya beberapa industri jasa logistik ini
berusaha untuk mengkonvert mereka menjadi antara mid dan last mile gitu. Dia harus masuk ke situ karena di first mile-nya di industri yang sedang terdampak ini nggak ada bisnis. Nggak ada bisnis, maka mereka melakukan diversifikasi. Kira-kira seperti itu. Iya, pesatnya industri farmasi apakah juga sejalan dengan meningkatnya cold chain juga, Pak? Meningkatnya apa? Maaf. Cold chain, Pak. Rantai dingin nih, Pak. Oh, cold chain. Ya. Ya, jadi gini, untuk pharmaceutical ini agak berbeda dengan cold chain yang untuk makanan hari-hari yang kita lakukan ya. Cold chain untuk pharmaceutical ini lebih ketat gitu, karena seperti kita ketahui dulu kenapa kita nggak bisa import Pfizer, karena persyaratan Pfizer itu dalam minus 70 derajat. Sementara kalau kita bicara rantai dinginnya itu bukan hanya sekedar import dari negara asal sampai ke pelabuhan kita. Ya, dia transfer dari kontainer river sampai masuk ke box-box kecil dan sampai ke puskesmas kecil, nggak bisa waktu itu kan. Maka kita ambil Sinovac waktu itu ya, Sinovac karena lebih familiar dengan situasi dan rantai dingin kita gitu. Nah, industri ini sekarang juga sedang meningkat, dan karena Indonesia masih sangat kurang siap ya terhadap rantai dingin khususnya untuk pharmaceutical gitu. Untuk makanan aja masih belum. Ini ditambah lagi untuk pharmaceutical karena memang kita nggak siap untuk melakukan supply chain proses dengan tingkat temperatur yang seperti itu gitu. Nah, makanya dikhawatirkan ketika itu kalau kita nggak siap dengan rantai dingin seperti itu, ini bisa rusak ini vaksin sampai di tujuan gitu. Ini yang bahaya kan. Nah itu yang terjadi sehingga akhirnya kenapa kita banyak juga memakai Sinovac. Terakhir untuk booster Pfizer baru bisa mungkin karena kita sudah menemukan alat-alat bantu yang atau rantai dingin yang lebih bagus gitu. Atau Pfizer-nya sendiri yang menurunkan gitu ya, kualitinya lebih bagus tapi dengan temperatur yang lebih familiar untuk negara tropis seperti Indonesia, seperti itu. Tidak siapnya yang dimaksud Pak Mahendra itu apakah karena pemain cold chain tidak terlalu banyak juga, Pak, saat ini, Pak? Iya betul, karena saya bilang tadi kan cold chain untuk makanan biasa aja kita belum sempurna ya. Seperti contohnya kita ekspor hasil ikan ya, perikanan ya. Ya, itu kita belum bisa sempurna yang menghasilkan makanan atau ikan yang masih fresh dengan nilai yang tinggi ke negara tujuan. Dari mulai nelayan nangkap itu kita belum bisa sempurna ya. Ada beberapa pemain tapi belum rata semua nelayan segala macam itu bisa memanfaatkannya. Kemudian juga kaitannya dengan halal food dan food safety gitu ya. Ini kita masih punya PR untuk cold chain di area itu gitu. Nah sekarang ketiban lagi dengan adanya cold chain untuk industri pharmaceutical. Tapi blessing in disguise-nya atau hikmahnya adalah ya kita harus belajar ternyata, dan kita harus siapkan itu, dan ini dipaksa. Dua hal yang terjadi di di situasi pandemi ini ya. Pertama mengenai rantai dingin ya, di mana kita harus menguasainya karena Indonesia ini kepulauan dan menjangkau seluruh pelosok itu bukan main susahnya dengan alat transportasi yang terbatas. Yang kedua adalah dipaksanya kita masuk ke digitalisasi, transformasi digitalisasi itu sebelum adanya COVID tadinya kita nggak yakin bisa seperti ini. Sekarang dengan adanya ini kita dipaksa karena kita harus contactless. Seperti itu. Pak, kenapa pemainnya belum banyak, Pak, untuk cold chain? Apakah karena investasinya terlalu mahal secara bisnis, Pak? Untuk cold chain ketimbang logistik? Betul, kan gini, antara demand-nya untuk industri ini kan belum sebesar industri yang general cargo seperti itu ya. Kedua, kalau kita lihat investasinya memang besar karena satu unit dari mulai yang terkecil aja ya, cold box ya, kemudian alat transportasinya, kemudian cold storage-nya, kemudian listriknya, seperti itu ya. Itu cukup membutuhkan investasi yang besar. Kalau volumenya tidak bisa membayar investasi itu, ya nggak ada yang mau masuk.
Seperti itu. Ini tetap bisnis gitu ya. Makanya yang dilakukan adalah memperpendek jalur supaya rantai dinginnya nggak terlalu sulit kita lakukan. Seperti contohnya gini ya. Ini yang kita Ali juga ikut berpartisipasi dalam rangka halal supply chain. Halal supply chain itu antara lain contoh aja ya. Ketika kita mengimpor daging dari Australia seperti itu ya, dari Australia dari mulai tempat pemotongan dia masukkan kontainer river kemudian sampai di pelabuhan kita aman ya. Nah cuma dari pelabuhan kita sampai ke atas meja kita ini, apakah cold chain-nya terpantau? Karena karakter dari daging itu ketika dia berubah temperatur dia akan berubah sifatnya gitu. Nah ini yang kita khawatirkan. Maka memang itu menjadi PR kita untuk menciptakan halal itu kan bukan hanya soal haram atau bukan soal ini ya, tapi barang yang tidak bagus itu juga tidak halal gitu. Yang sudah rusak karena temperatur itu juga tidak halal seperti itu. Jadi food safety kalau orang lebih food safety-nya itu nggak dapat gitu kalau kita nggak menguasai itu. Kemudian juga ada industri perikanan ya, pertanian ya, yang juga naik di situasi seperti ini. Kita lupa bahwa kita punya karet, ya. Itu karet sekarang CPO gitu ya, itu naik loh di situasi seperti ini. Karet orang sekarang banyak mengarah kepada industri elektrik motor dan sebagainya gitu. Dan karet banyak dibutuhkan dalam mendukung industri itu. Kita punya banyak pohon karet. Nah, sekarang ada di wilayah Sumatera ini beberapa teman yang masuk ke industri karet ini, karet mentah ya, dari mulai pohon ya, itu dijual kepada industri-industri yang berkaitan dengan itu gitu. Pabrik ban atau pabrik mesin-mesin yang membutuhkan karet pendukung seperti itu. Itu juga sedang naik ya. Kita lihat CPO kan sekarang lagi naik di dunia ini kan. Seperti itu. Jadi produk pertanian juga menikmati itu. Ya, yang menarik soal e-commerce juga kan tadi Pak Mahendra sebutkan juga kenaikannya 2 digit juga Pak ya. Itu juga seiring dengan trennya beberapa perusahaan untuk investasi fulfillment Pak. Ya, betul. Jadi itu kan ekosistemnya ya. Ketika tradingnya secara online, maka untuk bisa online dan dengan transaksi yang begitu gigantic, yang besar gitu ya, nggak mungkin kalau ekosistemnya juga nggak diciptakan gitu kan. Nah, ekosistemnya diciptakan itu kan harus ngobrol antara yang meng-create trading dengan pendukung yang lainnya gitu. Ekosistemnya antara lain payment gateways-nya, logistiknya gitu kan, antara sellernya gitu dengan platformnya gitu kan, itu harus dalam satu ekosistem ya. Nah, ini yang mengundang juga beberapa IT ya, perusahaan IT yang menciptakan itu menikmati ini gitu, sehingga mereka ketika masuk ke industri ini dengan menciptakan inovasi-inovasi dalam transaksi, bahkan ada yang udah besar itu bergabung menjadi satu gitu ya. Ini menciptakan iklim industri di sisi itu juga naik gitu. Cuma jangan salah juga, ada yang gagal juga gitu, yang mungkin mereka nggak bisa memenuhi kebutuhan yang secara ini ya namanya persaingan, ada yang gagal juga gitu. Nah tapi secara growth-nya masuk ke industri ini itu cukup besar. Kami dari sisi enablers dari logistik ya, e-fulfillment itu ya, atau warehouse untuk e-commerce itu naik loh. Sekarang kita agak sulit di Jabodetabek ini nyari gudang ya dengan harga yang FMCG gitu ya, dibandingkan harga yang dibeli oleh industri e-commerce gitu. Mereka berani beli harga tinggi gitu, sewa ya, maksudnya sewanya gitu. Bahkan ada banyak startup yang di industri ini yang masuk dan langsung mengakuisisi seluruh volume space gudang di Indonesia katakanlah gitu. Itu menarik. Desember lalu itu kan pos logistik Pak, itu kan sempat launching
juga bermain di fulfillment, Pak. Kalau menurut Pak Mahendra, nanti peta persaingannya gimana, Pak, nanti tren ke depan dengan banyak pemain-pemain fulfillment? Justru saya pikir justru begini, Pak. Room-nya itu masih besar. Room-nya masih besar. Kedua, ini kan kalau kita lihat dari demografinya ya, itu permainannya masih di sekitar Jabodetabek dan paling besar di Pulau Jawa gitu kan. POS menurut hemat saya dengan infrastruktur seperti itu mainnya harus seluruh Indonesia. Seperti itu, dia harus menjadi enabler dari katakanlah tadi saya negara-negara besar itu mulai memikirkan diri sendiri ya, menutup impor barang dari luar, mencoba menggali potensi domestik gitu ya. Kenapa nggak kita lakukan itu? Kita mencoba menciptakan kemampuan domestik ya untuk transaksi di internal kita aja. Nah dari situ diakomodasi dengan konsep e-commerce tadi atau bahasa kerennya omnichannelnya gitu ya, diciptakan omnichannelnya dan ekosistemnya. Pos logistik masuk di dalam situ menurut hemat saya bagus banget. Jadi kalau menurut hemat saya ini harus ditarik ke atas menjadi programnya pemerintah kalau menurut hemat saya. Jadi untuk kebutuhan bahan pokok ya, sehingga tidak terjadi lagi scarcity atau kelangkaan minyak goreng umpamanya seperti itu. Kemudian kelangkaan kedelai umpamanya seperti itu ya. Kalau umpamanya BUMN seperti ini dengan di-lead oleh perdagangan umpamanya ya, menciptakan platform seperti ini untuk fokus saja di 9 bahan pokok gitu ya, sehingga bisa mengontrol ini. Dan saya yakin yang apa yang dilakukan POS itu bisa dengan catatan ya, semuanya IT based dan terkontrol ya, nggak ada tuh disparitas harga. Cabai, bawang ini mau masuk bulan Ramadan ya, nanti akan terjadi nih kenaikan harga cabai. Kan bosan setiap tahun kita dengar yang seperti ini. Sementara kita di sisi platform e-commerce yang komoditi hari-harian secondary gitu ya, itu bersaing harga turun. Ya kan? Bersaing harga turun. Ini komoditi yang hari-hari buat ibu-ibu di rumah. Ya. Cabai, bawang merah, bawang putih, minyak goreng, masa nggak bisa dibuat? Nah, seperti itu gitu. Nah, kalau memang PT POS mau masuk ke dalam situ, mestinya harus berkolaborasi bersama Kementerian Perdagangan mengontrol ini gitu. Ya, sama Kementerian UMKM seperti itu ya. Lakukan ini gitu. Sehingga semua transparan ya, dari sisi supply sama demand-nya ya. Transaksinya ada di platformnya pemerintah dan dikontrol betul. Swasta bisa kok. Ya, saya yakin pemerintah bisa gitu. Nah, ya itulah yang harus dilakukan. Dan POS harus memainkan peranan di sini. Apalagi dengan aset yang sangat lengkap di seluruh Indonesia, Pak ya? Termasuk itu, jaringannya sampai ke tier 2, tier 3 kan. Dari dulu kita kenal PT POS kan itu. Dan daerah terluar Indonesia ini kan public service obligation-nya dari PT POS masuk di situ. Jadi wajib gitu. Ya kan? Seperti surat suara gitu. Ya kan? Saya pikir itu ide yang bagus kalau PT POS bisa menciptakan ini ya. Jadi kalau istilahnya dalam logistik itu ada filosofi begini. Logistik follow the trade. Ya. Ada juga the trade logistik promote the trade. So logistik yang akan promote tradingnya. Artinya PT POS dengan networknya seperti itu, dia bisa menciptakan, gue bisa mendeliver ke seluruh Indonesia sampai tier 3 loh. Ayo masukin ke platform gue, atau masukin ke platform pemerintah, bekerja sama, tunjuk siapa BUMN yang main di di komoditi tadi 9 bahan pokok, cemplungin ke situ, setiap ibu-ibu bisa belanja ke situ. Kan gitu, supply chain ini sangat bisa diatur itu. Kalau mau undang teman-teman yang tadi itu, yang jago-jago di platform itu kan ada yang direkrut sama Pak Luhut ya, ciptakan itu, begitu, hemat saya. Ya, Pak, tahun lalu itu kan juga ada tren pendanaan di beberapa startup logistik gitu, Pak.
Sebenarnya di mata investor apa yang menarik mereka untuk menanamkan modal, Pak? Simpel aja sih kalau kalau di kita ya. Pertama, yang menarik di kita itu kan pertama mengenai populasinya ya. Kemudian kalau kita lihat tadi ya tren dari apa namanya transaksinya ya. Kemudian sudah mulai terbukanya investasi asing masuk ke industri-industri jasa logistik ya. Bahkan ada yang udah 100% seperti itu ya dengan Omnibus Law itu ya. Beberapa sudah bisa 100% gitu. Dan beberapa sudah menciptakan ekosistemnya sendiri seperti itu. Ya, jadi memang Indonesia sangat menarik dari sisi growth-nya tadi ya. Saya bilang growth-nya gitu. Di Eropa, di Amerika kan ini terjadi udah lama ya, udah berapa tahun yang lalu, kita terlambat aja. Investor kan cari produk ya, yang untuk bisa meningkatkan ini dia, kapital dia gitu, capital gain-nya. Jadi ketika ada satu negara terutama Indonesia ya, yang sudah mulai dianggap sebagai melek IT gitu ya, beberapa kalangan tertentu gitu ya, ini menarik sekali, bahkan saya pikir jangan dari luar, di lokal pun juga banyak yang terjun ke situ gitu ya. Nah cuma hemat saya begini, hematnya saya juga begini, kita berharap bahwa pemerintah juga melakukan gini. Ini bukan area yang tidak terbatas ya. Ya, tidak terbatas artinya akhirnya terjadi red ocean gitu. Banting-bantingan harga segala macam yang ujung-ujungnya mematikan industri ini gitu. Artinya tiba-tiba sunset gitu ya. Nah, kita berharap juga ada juri di sini dalam hal ini pemerintah yang juga mengamati ini, jangan sampai terjadi kasus kayak pinjaman online yang tiba-tiba masuk mengacaukan situasi kemudian dia lari tapi meninggalkan korban begitu. Nah, kita berharap di industri ini juga jangan terjadi seperti itu, harus ada yang jadi wasit di dalam hal ini gitu, karena jangan sampai tidak terbatas. Di Cina aja terbatas kok gitu ya, bukan berarti siap semasuk terus hajar main banting-banting harga, kemudian banting-banting harga, kemudian setelah pasarnya saturated ditinggal gitu. Ya jangan sampai terjadi itu ya. Kita berharap ini sustain gitu, bisnisnya sustain ya, dengan teknologi dan tingkat buying power yang naik gitu ya, sehingga everybody menikmati situasi ini gitu. Jadi Indonesia bukan hanya menjadi target market untuk initial isu aja public offer gitu ya, tiba-tiba ditinggal gitu. Ya, ini yang kita tidak mau. Karena apa? Orang-orang yang stick atau yang setia di industri ini ditinggalkan borok seperti ini ya, sama-sama susah nanti kita. Gitu ya, susah pick up-nya lagi gitu ya. Kita ngobrol beberapa industri ya, prinsipal di FMCG gitu ya. Kita tanya berapa persen yang penjualannya melalui e-commerce menurut strategi teman-teman gitu. Kita ada yang bilang 6%, ada yang ya kita paling taruh 10%. Nah sisanya kemana? Kami tetap mengandalkan traditional market, kami tetap mengandalkan modern market yang eksis gitu. Yang e-commerce nggak kita gembar-gemborin hajar habis gitu. Nah kami lihat di satu studi di ASEAN ya, Cina itu 27% rata-rata yang didistribusikan lewat e-commerce. Indonesia itu 20% maksimum gitu ya. Nah, ketika saya tanya kepada teman-teman yang di industri, ternyata ada yang cuma berani 6%, 10% gitu. Karena mereka juga menjaga jangan sampai semuanya diserahkan kepada e-commerce, dibanting-banting harga, kemudian channel distribution yang sudah membesarkan mereka ini tiba-tiba hancur gara-gara masuknya e-commerce. Ya kan, e-commerce kan seenak-enaknya ngasih harga tuh. Yeah. Dia ada setiap bulan malah 99, 10, 10, 11, 11, 12 itu banting harga. Ya yang distributor yang ini kan yang umpamanya dia bukan channelnya dia gitu ya kan nggak bisa jualan itu. Semua beli di e-commerce. Seperti itulah gitu. Nah, ini yang saya bilang jangan sampai tidak terbatas dan pemerintah masuk ke dalamnya gitu. Bukannya itu emang strategi dari startup logistik untuk burning money, Pak? Iya, tapi kan maksud saya itu tadi, masa burning aja gitu? Apa kemudian sustainability-nya? Kalau memang itu dia maksud saya.
Kan udah banyak kasus seperti kayak pinjaman online dan sebagainya gitu ya, nggak terkontrol. Iya. Jadi not only for the sake of investasi masuk ke situ ya, no, tapi sustainability dari industri ini gitu, karena kita akan hidup hari-hari di sini. Ya, investor itu yang cuma nebeng di dalam investor yang besar, dia akan hit and run. Dia dapat gainingnya, dia cari industri lain di negara lain yang sedang berkembang. Gitu loh. Ini ketika satu rated nggak ada perkembangan, sahamnya turun umpamanya di stock exchange ya. Sahamnya turun, dia cabut. Gitu loh. Itu terjadi di Amerika. Ketika ada sebuah industri yang katakanlah Amazon gitu ya, yang tidak lakukan inovasi, turun sahamnya. Nah, investor yang gurem-gurem atau yang ini cabut nggak ada perkembangan di situ karena memang dia ingin menikmati kenaikan dan keturunan dari nilai saham gitu. Ya kan? Jadi ada sektor real yang akan ditinggalkan yang nanti akan tercedera gitu. Nah, ini yang kita tidak inginkan. Maksud saya nggak apa-apa for the sake of investasi, Indonesia bagus sebagai investasi, industri kondusif suasananya fine. Tapi sektor realnya tetap harus dijaga menurut saya. Karena dia menciptakan lapangan kerja. Dia menciptakan produk. Gitu. Yang ini cuma trading. Yeah. Dia adalah salah satu dari channel distribution. Dia bukan memproduksi kan gitu. Itu pandangan kami gitu. Pak, khusus untuk tahun ini kan dari Kementerian Keuangan sudah mengeluarkan data untuk indikator ekonomi untuk 2022 ya Pak. Itu kan dari data itu kan menunjukkan nantinya ada tren positif. Apakah ini jadi potensi untuk logistik rebound Pak untuk tahun ini? Ya, itu maksud yang kita jadikan landasan ya, berdasarkan optimisme pemerintah tentunya sebagai pembuat kebijakan ya, dan juga anggaran bagi negara gitu ya. Kita berpatokan ke situ juga gitu. Karena kami di sektor real industri ini kan nggak mungkin asal kita prediksi bahwa naik nggak ada dasarnya gitu ya. Jadi semua berdasarkan kepastian atau prediksi dari pemerintah tentang economic growth. Juga kita lihat dari apa yang dilaporkan selama tahun 2021 ya, kuartal 1, 2, 3, 4 gitu, trennya seperti apa gitu. Sehingga ketika pemerintah menciptakan di 2022 ini, kita melihatnya, oh ya masih bisa kita. Namun baru 1 bulan, 2 bulan ini kan kita ada terganggu sedikit ya dengan adanya Omicron ini. Betul Pak. Ya, karena klaster walaupun ringan ya, tapi klasternya masuk ke klaster yang manufaktur gitu. Jadi ada satu pabrik yang kena sebagian besar gitu. Kan aturannya, prosedurnya atau prokesnya kan dia harus diisoman selama 10 hari walaupun disembuh sendiri gitu ya. Tapi kan ini mengganggu gitu. Mengganggu proses. Kayak di kantor kami demikian juga gitu. Ada yang kena, dia harus isoman 10 hari. Kan ini menghambat gitu. Nah, ini yang optimisme di satu sisi ya, tentu kita harus optimis ya. Dengan keberhasilan tahun lalu pemerintah menahan sampai ke level PPKM 1 sekian lama gitu ya. Nah, kita positif di 2002 melihat bahwa kalau ini bisa, tentunya ke depan kuartal pertama aja mungkin naik. Kami melihat di kuartal bulan pertama di tahun 2002 ini belum naik gitu. Masih compare year on year tahun lalu itu masih sama gitu ya. Februari kita belum lihat ini karena Februari belum habis gitu. Nah, kita berharap peak event ya, peak season Indonesia itu kan antara lain Ramadan kemudian Nataru gitu ya. Nah, Ramadan itu udah mulai masuk. Tahun-tahun sebelumnya ketika mau masuk Ramadan itu naik gitu, demand-nya naik. Nah, inilah saat-saat industri atau semua pihak menikmati ini gitu. Nah, kita berharap juga industri naik sehingga daya beli naik. Karena pekerja-pekerja itu yang di dalam industri itu kan dia akan punya uang nanti. Nah, kira-kira itu. Nah, jadi kami sih dengan apa yang kami berpatokan kepada apa yang ditetapkan oleh pemerintah, target-target itu, tentunya dengan ikhtiar ya, bahwa apalagi kita juga mencantumkan bahwa kita menjadi presiden dari G20 ini harus
menikmati ini dan memanfaatkan ini gitu. Kemudian artinya ada saran-saran, bukan saran sih sebetulnya, kita memberi semacam kontribusi kepada pemerintah bahwa industri-industri ke depan ini kita harus lihat sampai 2045 gitu. Ya, Indonesia ini digadang-gadang 2045 menjadi negara industri terbesar keempat. Tinggal 23 tahun lagi. Ya, 23 tahun lagi untuk mengejar Indonesia menjadi negara produsen. Bukan negara konsumtif. Sekarang ini sebagian artinya antara ekspor sama impornya masih gedean importnya, dan importnya itu kebagian besar ada produk konsumtif gitu. Apalagi dengan adanya e-commerce ini lebih menyerap konsumtif gitu. Nah, tentunya kita berharap kita mulai setting up dari sekarang ini basis industrinya yang harus bisa bersaing di pasar ekspor. Ini harus kita siapin gitu. Nah, ini kita minta pemerintah dan ahli dalam hal ini ingin berkiprah di development, people development di supply chain dan logistik. Karena begini, di dalam peperangan ekonomi dunia ini, penguasaan supply chain lah adalah kunci kemenangan gitu. Iya. Ya, supply chain prosesnya dan logistik enablers-nya gitu. Coba bagaimana perusahaan-perusahaan besar e-commerce, sebutkan aja ya, Amazon, Alibaba segala macam. Dia menciptakan ekosistemnya itu dari supply dan demand-nya plus enablers-nya gitu. Ya, nah, kita harus melakukan itu. Tapi sebagai negara ya harus melihat itu gitu. Dan kan sudah dimulai ya dengan adanya NLA segala macam gitu. Kalau bisa kita ngobrol lah jadi satu gitu ya. Yang kita sebut dengan Indonesia Incorporated gitu. Jangan ego sektoral jadi masing-masing membuat gitu ya. Kenapa nggak kita buat sebuah ekosistem yang one man gitu, gitu, one management gitu. Nggak apa-apa kalau hal ini gitu, nggak apa-apa, justru harus kita lakukan. Amerika aja lakukan itu, make in America. Dulu kan nggak, outsource to China, semua outsource to China gitu, ya kan? China yang nikmatin, sekarang maju dia dalam 25 tahun seperti itu gitu. Sekarang mereka sadar, tarik aja, gitu loh. Nah, ketika menarik lagi itu, mereka nggak punya SDM. Di 2045 itu, negara-negara maju itu akan kekurangan SDM. Karena antara mortality sama kelahiran itu nggak imbang. Nggak ada generasi muda. Nah, ini yang kita harus menjadi winning countries ya. Winning countries yang akan, karena kita akan bonus demografi katanya. Tapi harus disiapkan dari sekarang. Nah, Ali akan berniat berperan di dalam people development-nya, khususnya di supply chain dan logistik. Seperti itu. Ya, selain Omicron untuk tantangan tahun ini kan Ali menyebut ada tantangan lain Pak, soal penegakan odol misalnya yang akhir-akhir ini lagi ramai Pak. Dan ditakutkan akan mengubah struktur harga gitu Pak. Kenapa seperti itu? Ya, itu ya. Ya, terima kasih. Itu yang termasuk salah satu faktor penghambat yang kami angkat ya, bahwa ada polisi-polisi pemerintah yang berkaitan dengan sektor logistik yang kemungkinan bisa agak sedikit mengerem. Situasi seperti ini di mana orang atau industri sedang menata kembali ya supply chain-nya gitu. Ya, kemudian karena demand-nya turun. Kalaupun demand-nya naik, supply-nya yang turun ya, raw material yang saya bilang tadi kebagian besar impor. Jangan ada lagi distorsi yang menyebabkan cost of logistik ya, atau supply chain cost itu naik seperti itu. Kalaupun sudah ada diterapkan, ada diketok palu mengenai peraturan itu, mbok ya ditahan gitu. Jangan dulu diterapkan. Kedua, struktur cost di dalam supply chain kan banyak hal ya. Ada yang administrasi cost, ada yang e-fulfillment atau warehouse management cost, SDM cost, dan transportation cost. Nah, dalam supply chain cost itu transportation cost ini menguasai untuk Indonesia yang archipelago seperti ini gitu. 60% lah katakanlah. 60% itu adalah transportation cost. Ya. Nah, Indonesia ini demografinya jualan terbesar itu di Sumatera dan Jawa.
populasi terbesar di situ gitu. Dan sangat darat. Ya, sangat darat di Jawa apalagi gitu ya. Nah, kalau saya sebagai manufaktur ya, kalau bisa sepanjang-panjang truk itu sehingga cost per kilogram barang saya itu turun dari raw material ataupun finish good turun. Caranya gimana? Bukan dengan memperbanyak traffic. Ya, memperbesar daya angkut. Iya. Kalau memperbesar daya angkut, tapi tetap sesuai dengan aturan ya, per gandar itu 10 ton katakanlah gitu. Pertanyaan kita berikutnya adalah, kalau umpamanya dia apa namanya panjang, tapi secara load-nya masih memenuhi gimana? Apakah itu kena peraturan? Kan gitu ya. Kan odol itu oversize dimension dan overload. Katakanlah oversize, tapi tidak overload. Kan bisa. Mau diatasi seperti itu. Karena apa? Ya kita bicaranya harus holistik ya, secara supply chain, bahwa ketika ini diterapkan nanti industri yang macam seperti air mineral umpamanya ya, yang sangat biaya transportasi sangat tinggi terhadap revenue-nya. Ketika ini diterapkan, dia sekonyong-konyong akan naik itu biaya transport. Kemudian fast moving consumer goods yang nilai satu unit angkutan itu nggak tinggi, ya tiba-tiba kapasitas angkutnya dipotong 30% katakanlah. Berarti kan akan naik ini cost of logistik dan trafficnya akan lebih banyak. Ya, trafficnya akan lebih banyak gitu. Karena yang tadinya biasa sehari kita 100 truk, dengan dipotong akan menjadi 120 truk. Nah, kalau 120 truk itu kan menjadi beban dari biaya operasional logistik mereka. Dan traffic di jalanan akan makin banyak gitu. Ya. Ya, itu yang kami ingin pemerintah coba melihat. Dan kedua, berikutnya adalah kami ingin juga sebetulnya jalur tol itu kita lewati gitu. Tapi karena sekarang tol itu biayanya tinggi, untuk Jakarta, Surabaya pulang pergi itu 3 juta untuk kendaraan besar itu. Nggak mungkin kita bebankan itu kepada biaya tracking atau kepada customer kami gitu kan umpamanya gitu. Jadi yang kita lakukan adalah lewat Pantura tetap. Seperti itu gitu. Untuk supaya customer kita atau customer atau industri ini tetap bisa mempertahankan level cost of logistik dan transportasi itu terjaga gitu. Jalan tengahnya perlu ditunda, dan ditunda itu sampai kapan, Pak? Sekarang gini, kan tadi saya bilang ada pembentuk cost di dalam supply chain cost. Lebih sempit lagi, di dalam transportation cost itu ada pembentuk cost. Pembentuk cost tadi antara lain juga biaya investasi untuk kendaraan katakanlah, itu ada interest rate. Ya, interest rate kalau memang mau diterapkan odol umpamanya. Kami pernah mengusulkan, kenapa nggak sih interest rate untuk industri logistik, jasa logistik umpamanya, diturunkan. Subsidi oleh pemerintah. Kedua, tenor. Ya, interest rate turunin, tenor. Sekarang ini kita hanya 4 tahun, 5 tahun. Kenapa nggak dibuat 10 tahun, padahal kendaraan itu bisa 10 tahun? Iya, betul. Gitu loh. Kenapa? Coba financial institution berpihak ke kita. Kita ngomong ke Bappenas juga demikian. Kenapa nggak tenor diperpanjang? Jadi 10 tahun. Kalau 10 tahun dibagi 120 bulan, investasi kita per bulannya jadi turun. Satu, cost. Kedua, daya angkut tadi ya, tetap. Kalau daya angkut mau diturunkan, ini cepat dinaikkan. Interest rate dan kemudian tenornya, 2 poin. Yang ketiga adalah pungli. Ya. Ya, kan kita pernah ngomong waktu itu ya, waktu presiden turun ke Priuk ya. Masa presiden yang turun sih untuk ngurusin pungli gitu? Jangan dong. Jajaran di bawahnya yang berkaitan dengan jalur traffic itu turun dong. Ayo kita sama-sama beresin pungli ini. Ya, kalau ini pungli turun berarti cost turun. Kan gitu. Kemudian yang keempat adalah jalan tol. Kita pengen lewat jalan tol. Tapi ketika lewat jalan tol itu, teman-teman di industri transportasi ini, jalan sebagian masih berbentuk beton ya, itu memakan ban. Sehingga ketika pulang balik itu tergerus cukup
banyak. Sementara jarak tempuhnya memang cuma berbeda 8 jam. Inventory beda 8 jam itu nggak ngaruh. Ya. Kalau dia bedanya 2 hari baru mempengaruhi level of inventory. Tapi kalau hanya 8 jam tiba di sana kecepatan malah nggak bisa dibongkar gitu ya, nggak ngaruh. Tapi kita pengen lewat itu katakanlah gitu ya. Tolong turunkan tarif tol untuk kendaraan logistik. Dibalik katakanlah, yang truk besar itu, truk logistik itu yang paling murah. Kendaraan pribadi dinaikkan, bis juga dinaikkan. Ya kalau kita mau berpihak kepada tadi itu ya, rantai pasok yang terjangkau dan kita bisa memproduksi dengan biaya yang murah, silakan odol diterapkan. Gitu. Ya, jadi jangan ini balon panjang gitu ya. Kita tekan sini timbul di sebelah sana gitu. Kita tekan sebelah sini timbul sebelah sini masalahnya gitu. Nah, ini kita berharap streamline semuanya, kita duduk sama-sama memecahkan ini secara pandangan rantai pasok. Nah, dalam outlook kita 2022 ini kita istilahnya melihat helikopter view-nya dari secara supply chain. Jadi tidak sepotong-sepotong kita melihatnya. Kalau satu industri itu kita lihat dari mana asal raw materialnya, ada masalah apa di cross border kita, policy apa yang menyebabkan menghambat sehingga biaya logistik naik seperti itu. Kira-kira itu jawaban kami mengenai situasi odol ini gitu. Khusus untuk penggunaan moda lain Pak, seperti yang Ali sebutkan mungkin kapal loro atau moda kayak kereta api Pak, apa bisa jadi alternatif selain truk Pak? Ya, itu juga gini, sebetulnya kami hanya meneruskan apa yang ada di dalam amanah sistem logistik nasional ketika itu, karena Indonesia ini yang kepulauan, harusnya untuk di luar kepulauan itu harus sangat laut gitu, harus sangat menggunakan laut. Nggak usah itu, sebetulnya yang short sea shipping ya, Jakarta, Surabaya itu sebetulnya untuk mengurangi beban traffic di darat, sebetulnya akan sangat murah ketika lewat laut. Ya, karena tadi kan odol itu salah satu tujuan pemerintah katanya supaya jalan nggak cepat rusak. Tambahin lagi, kalau jalan nggak mau cepat rusak, lewatin laut, truk-truk besar itu, kan gitu. Kalau umpamanya ada 1.000 truk, atau nggak usah 1.000 lah. Kalau ada 100 truk yang lewat di Pantura, sebagian kita lewatin laut gitu ya, kan akan berkurang 100 itu beban. Kan gitu. Apalagi kalau ada 500 truk bisa sekali angkut lewat laut ya, truk kapal roro ya. Ya, akan berkurang 500 per shipment gitu ya. Sementara roro itu dia nggak perlu pelabuhan yang ribet. Roro itu kami pernah dulu dengan tim working groups dari Kemenko ya, mengunjungi Filipina. Filipina itu sangat roro, menghubungi pulau-pulaunya itu dengan roro. Itu pelabuhannya cuma lurus saja. Kapalnya parkir gitu ya. Nanti truk naik sendiri. Dia nggak perlu crane. Naik sendiri, nanti di tujuan turun sendiri. Cepat. Seperti itu. Nah, kami berharap pemerintah melihat ini gitu. Ya, jadi bukan membangun pelabuhan yang canggih-canggih dengan crane. Akhirnya terjadi stuck. Ya kalau ini jalan sendiri, turun sendiri. Nah, mengenai peraturan, kebijakan yang mendukung ini, yang penting nawaitunya dulu, niatnya benar nggak sih Roro ini bisa menurunkan biaya logistik? Aturan yang ciptakan manusia juga. Ya kita rubah aturannya. Supaya bisa menerapkan konsep Roro ini gitu. Seperti itu kira-kira. Ya baik. Dan kami sangat mendukung ketika akan dikembangkan Roro gitu. Iya. Baik, Pak, ini ada yang bertanya Pak di kolom komentar Pak, mungkin bisa dijawab Pak. Biaya logistik sangat tinggi. Bagaimana peran? Ya, biaya logis kita sangat tinggi. Bagaimana peran Ali dalam memberi solusi Pak? Ya kita
pertama gini, ukuran tingginya ya. Kita sudah mengamati sejak lama, sejak siswa kelas ini ya, ada ya mengenai biaya logistik. Apa yang disebut biaya logistik dulu gitu ya. Sehingga nanti kita bisa lihat tingginya itu di mana. Biaya logistik yang Ali maksud dan di dalam Sisloknas itu adalah biaya supply chain. Supply chain cost yang saya sebut dari awal tadi. Supply chain cost itu adalah raw material kita import melalui cross border, melalui transportasi sampai ke pabrik. Itu biaya inbound, raw material. Kemudian dia produksi, setelah jadi produksi dia kirim melalui jenjang channel distribution sampai ke tangan kita. Ya, itu supply chain cost. Nah, kalau logistik adalah, kalau satu lagi, biaya supply chain cost itu adalah gini, ketika kita kelebihan import raw material, maka ada uang mati di situ sehingga berbunga. Ketika kita ada barang jadi kelebihan barang produksi, kita taruh di wilayah-wilayah daerah itu inventorinya lebih, itu adalah uang mati dan itu berbunga. Dan itu harus dihitung. Kemudian biaya investasi IT-nya, warehouse-nya. Nah itu kita kumpulkan menjadi sebuah supply chain cost. Nah kalau logistic cost ini adalah aktivitas fisiknya memindahkan barang dari negara asal masuk ke Indonesia, itu adalah biaya transportasi laut, kemudian custom clearance sampai di pabrik itu biaya transportasi darat, dan mengirimkan pakai tracking atau pakai laut ke target customer kita, itu biaya logistik. Nah ada survei waktu itu dari LAPI ITB. Ya, tapi udah tahun lama itu, dan kita harus Ali sekarang bekerja sama dengan beberapa institusi untuk memulai meneliti biaya supply chain cost tadi itu. Nah, yang disebut biaya logistik tinggi itu kalau kami lihat di LAPI itu adalah biaya yang tadi saya sebut. Itu adalah ada yang bilang 23-24% kepada GDP. Gross Domestic Product Indonesia ketika sebelum COVID adalah 1,1 triliun US dollar atau ekuivalen dengan kalau kursnya 14.000, maka itu adalah sekitar hampir 15-16 ribu triliun. 24%-nya adalah 3.800 triliun, itu adalah biaya supply chain Indonesia, makanya kita nggak bersaing. Nah, bagaimana kita caranya untuk kita bisa menurunkan biaya logistik? Ya itu kita pilah-pilah. Untuk yang logistik cost tadi itu yang artinya pergerakan fisik, itu yang saya bilang tadi. Biaya transportasi darat ya, itu menguasai 50, ada yang 40, ada yang 50. Tapi rata-rata katakan 50% terhadap revenue dari sebuah industri. Ya. Ketika ini bergerak sedikit, maka dia akan mengeluarkan biaya supply chain. Gitu. Jadi rentan sekali biaya transportasi naik gitu. Nah, BBM termasuk ya solar. Itu kita minta pemerintah jangan tahun ini menaikkan biaya solar. Mudah-mudahan disubsidi terus. 5.150 solar. Yang udah naik yang industri. Seperti itu ya. Nah, kalau ini naik, itu akan terjadi kenaikan biaya logistik di semua industri. Ini kita tidak harapkan. Nah, maka ini nggak bisa kita selesaikan sendiri-sendiri, tapi usulan kami adalah tadi ya, untuk yang kegiatan fisik, coba kita menggunakan alat angkut yang lebih besar, sehingga cost per kilogram, cost per unit itu turun. Antara lain dengan kereta api. Gunakanlah kereta api. Ya, sebetulnya transportasi darat ini yang paling mahal nih, kalau dari sisi hierarki. Udara yang paling mahal ya, udara itu untuk barang-barang berharga. Transportasi darat pakai truk ini termasuk yang paling mahal. Sebetulnya dia harus masif. Gitu, masif itu lewat laut. Jepang itu antar kota, antar provinsi di kita itu pakai kapal roro loh. Jepang itu. Eropa demikian, antar ini yang dilewatin laut, bahkan yang lewat sungai Antwerp itu membelah Eropa pakai laut, tidak pakai sungai gitu. Nah, kita sangat laut ya. 2/3 Indonesia ini kan laut gitu. Tadi saya bilang tetangga kita aja Filipina pakai laut, gitu. Ya harus pakai laut. Jadi ke Medan katakanlah, Medan ini saya punya apa namanya pembanding ya. Medan itu ya, kalau kita pakai darat ke Jakarta Medan pakai darat itu bisa hampir 30 juta loh.
ya truk besar yang kapasitas 15 ton, 20 ton ya, gitu. Tapi kalau lewat laut, paling cuma 15 juta. Seperti itu gitu ya. Karena daya angkut laut ini kan lebih besar dibandingkan, apalagi nanti kalau pakai roro ke sananya gitu. Ini sebagai contoh aja gitu ya. Terus kemarin tahun lalu terjadi scarcity atau kekurangan kontainer domestik ya, ketika kapal yang biasa ngangkut ini dilimpahkan ke feeder Singapura, oleh pemerintah diarahkan ke Singapura. Domestik kekurangan kontainer, naik harga kontainernya. Kami di dalam supply chain dan logistik nggak boleh ada matinya. Yang kita lakukan apa? Lewat roro. Jadi yang tadinya lewat kontainer domestik, kita pecah menjadi truk terkecil, kita lewatkan roro, apakah itu dari Jakarta atau dari Surabaya, untuk ke Kalimantan dan Sulawesi. Jalan. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, namun memang ada biaya yang berbeda, tapi secara inventory kan dia harus jalan. Secara supply chain dia harus jalan. Ya, jadi menurut hemat kami, gimana cara nurunin biaya logistik atau supply chain? Kalau logistik harus pemerintah nih turun, karena ini konsepnya adalah supply chain. Kalau biaya logistik itu yang tadi saya sebutkan tadi, physical movement, ya, sebuah industri itu, ya kalau bisa utilisasi truk ini satu hari bisa 3 kali trip gitu ya. Tapi di Jakarta karena situasi kemacetan di mana-mana itu cuma bisa 1,5 maksimum. Jabodetabek ya, gitu. Nah kalau dia bisa 3 kali trip per hari, turun tuh biaya logistik. Kira-kira gitu jawaban saya. Ya, ini ada pertanyaan lanjutannya nih Pak. Apakah kereta api jauh lebih murah daripada laut, Pak? Begini, tergantung kan gini, jauh lebih murah itu secara tarif ya. Kalau secara tarif dia bisa sama, ya tergantung daya angkut. Kereta api itu satu rangkaian kalau nggak salah itu cuma 36 kontainer. Dan kereta api di kita ini kan baru hanya 2 jalur ya, baru hanya 2 jalur. Ini kita bicara Jakarta Surabaya ya, 2 jalur. Seperti itu gitu. Nah, rangkaian kereta apinya itu untuk kargo dia jadwal paling akhir. Jadi kapal penumpang dulu berangkat, baru nanti dia terakhir. Nah, situasi COVID ini kan mungkin berkurang, mungkin harusnya ditambah lagi itu jumlah kontainer yang lewat situ, sehingga saya setuju bahwa harus lewat kereta api. Kereta api ini kan sama transportasi yang lain ya, dia ada biaya operasionalnya, ya kan. Kalau daya angkutnya full terus dia bolak-balik ada muatan, maka cost dia per kontainer akan turun, gitu. Dari Jakarta Surabaya bawa muatan, dari Surabaya ke Jakarta bawa muatan, jadi balance volumenya gitu, itu pasti turun. Dan kalau ditanya murah mana, ya tergantung volume yang mau ke sana. Kalau volumenya kurang banyak mana? Tergantung kita mensosialisasikannya dan memaksa ya, tanda kutip ya. Kalau pemerintah berpihak kepada biaya logistik yang harus turun supaya kita bisa bersaing, ya bersaing secara cost, kemudian daya beli rakyat bisa tumbuh lagi gara-gara harganya turun, ya. Ayo buat policy bahwa truk besar, muatan besar itu hanya boleh sampai Semarang umpamanya. Setelah itu balik. Lu ke Surabaya gimana? Lu pakai roro atau lu pakai kereta api? Bisa. Jepang beberapa regional area dipakai cara itu, memaksa orang masuk ke massive transportation. Dari Surabaya juga demikian. Truk besar hanya boleh sampai Semarang, habis itu dia balik. Supaya apa? Supaya kereta api dan kapal roro-nya jalan. Nah, sekarang kami pernah diskusi nih soal kapal roro. Kapal roro itu beda dengan ASDP, padahal fisiknya sama. Ya. Yang nyebrang Jakarta, Merak, Bakahuni, Banyuwangi, Banyuwangi ke Bali ya, Gilimanuk. Kapalnya sama roro,
Tapi ketika kapal ini itu mobil pribadi, truk, penumpang menjadi satu. Itu di bawah Dirjen Perhubungan Darat. Tapi ketika kapal yang bentuknya sama ini kita mau bawa ke Banjarmasin, Kalimantan dan Sulawesi, aturannya beda. Itu di Dirjen Perhubungan Laut. Kalau Dirjen Perhubungan Laut nggak boleh digabung antara manusia dengan barang yang ada di dalamnya. Tapi dua-duanya lewat laut kan? Yang satu selat, yang satu laut. Nah, ini yang saya bilang, loh, kenapa nggak kita duduk sama-sama, aturan apa yang bisa kita balik gitu? Bagaimana supaya bisa? Jangan kita, nggak bisa. Loh, bagaimana supaya bisa? Kan gitu. Supaya konsep Roro ini jalan. Gitu. Memang harus holistik lihatnya. Dan tadi, kalau udah kapal Roro, ada orang yang mau investasi ke kapal Roro maunya. Atau pemerintah lah melalui PLN kapal Roro jalan. Buat aturan tadi itu. Perhubungan laut sama perhubungan darat, kolaborasi buat aturan. 500 km paling jauh. Habis itu pulang. Semarang. Gitu ya. Jadi Surabaya di cover dari Jakarta lewat Roro atau kereta api. Sebaliknya demikian. Nah, itu usulan kami. Gitu. Jadi ya kereta api betul. Kereta api di Amerika bahkan panjang banget kalau kita nyebrang perlintasan kereta api keduluan sama kapal kereta api kargo, nunggunya bisa sejam kali itu. Belum lagi yang jalur sutranya Cina ya, dari Cina ke Eropa sana. Sekali angkut bisa 200-300 kontainer. Orang udah berkir ke sana. Amerika tumpuk ya udah, kontainer tumpuk, Amtrak itu tumpuk dia. Memang ada jalur khusus untuk kereta api. Yang jalur khusus kereta api di mana lebar relnya beda ya. Lebar relnya beda ya, Pak. Kenapa? Yang jadi PR kan infrastruktur untuk kereta api masih timpang, Pak. Belum merata, hanya di Jawa saja gitu. Iya, dan satu lagi yang saya bilang tadi, jalur kereta api kita ini masih yang narrow gauge, yang jarak antara rel ke relnya itu masih sempit dibandingkan dengan negara lain di Eropa gitu ya. Kalau kita mau rubah memang harus kita gedein, lebarin gitu ya. Dan jalur khusus kargo, ya ini investasi memang. Kalau kita melihat bahwa logistik adalah bagian dari akan menjadi tumbuhan kita menjadi produk yang negara yang unggul dalam produsen barang bagus. Kan gitu. Kan 2045 tadi saya bilang, kita harus menjadi negara industri. Negara industri itu adalah negara yang juga memikirkan tentang supply chain pendukung produknya. Kan gitu. Sehingga kalau Cina kan bonus demografinya itu untuk bisa mendapatkan captive market, ketika dia udah volumenya dapat economic of scale, baru dia jual murah ke negara luar kan, ekspor. Kita 270 juta akan menjadi 330 juta di 2045. Itu udah captive. Ya, kalau kita bisa memproduksi hasil produk yang berkualitas dalam 24 tahun, 23 tahun, ya betul, kita akan menjadi negara industri keempat. Dengan catatan ya kita lakukan PR itu. Gitu loh. Nah, ini tugasnya milenial nih. Tugasnya generasi milenial ini. Kita memang mengajak tim para milenial itu melihatnya ke sana. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar masalah e-commerce-nya saja, tapi bagaimana memproduksinya itu untuk dicemplungin ke e-commerce dong. Kan gitu. Ya, jadi setuju saya tadi itu kereta api dan laut itu bisa nggak? Bisa, dan harus mau gitu, dan believe bahwa itu bisa gitu. Baik, terakhir Pak Mahendra, mungkin tadi disebutkan kalau Indonesia kan untuk tahun ini kan diuntukkan jadi tuan rumah G20 ya Pak? Ya, momentum apa yang bisa dimanfaatkan Pak dari itu Pak? Oh, banyak hal ya. Tadi kan banyak gini. Bapak Presiden kan sangat jeli melihat opportunity ini ya, dengan tadi berani mencanangkan bahwa nggak ada lagi produk raw material keluar dari Indonesia gitu ya. Paling tidak semi finish goods yang harus diekspor dari Indonesia, karena itu akan menjadi
akan mendapatkan apa namanya bonus value added gitu. Iya. Kan banyak yang protes. Nah, yang udah biasa ngimport raw material kan, waduh, gue mesti ini. Nggak apa-apa, Pak. Saya pikir gini ya, Bapak Presiden sudah masang badan seperti itu ya. Kita tugasnya yang masuk lebih dalam menerjemahkan itu gitu ya. Yang tadi saya bilang, raw material, silakan buat raw material di Indonesia. Indonesia katanya mau menjadi negara pembuat baterai untuk electric car nantinya. Silakan masuk segera ke sana, kuasai teknologi itu gitu. Ya, jadi G20 ini ajang promosi kita untuk ke arah sana gitu. Ini udah 2 bulan. Ya, udah 2 bulan. Makanya kami terlibat di dalam B20-nya. Kami terlibat di dalam B20-nya untuk masuk dalam diskusi-diskusi itu gitu ya. Tapi ujung-ujungnya kan negara beda sama bisnis gitu ya. Negara menciptakan iklimnya gitu. Bisnis yang masuk gitu. Nah, kalau kita kekuatannya adalah di UMKM katakanlah, ya 60% GDP Indonesia digenerate oleh UMKM. Nah, fokuslah ke UMKM untuk menjadi UMKM industri gitu, jadi UMKM. Masa sih kita nggak bisa buat masker yang mendunia gitu? Betul, Pak. Masa sih nggak bisa? Masker kan gini-gini aja gitu. Iya. Ya, masa sih kita nggak bisa menguasai fashion Muslim sedunia? Masa sih kita nggak bisa membuat apa namanya barang-barang yang sederhana kayak untuk apa namanya tadi PCR, antigen, alat-alat bantunya ya, plastik masa nggak bisa? Masa orang import lengkap begitu? Enggak, import lo materialnya aja, regennya aja masuk ke sini. Gua yang masukin itu mana nggak bisa? Kayak gitu loh. Start from small ya. Dalam 23 tahun ini, insya Allah betul ramalan orang Indonesia menjadi negara industri keempat di dunia gitu. Dan kita akan milestone pertama yang Ali akan berperan di situ ya, menciptakan SDM yang menguasai supply chain. Ya, kira-kira begitu. Baik, terima kasih Pak Mahendra. Semoga jadi data dari Kemenku soal data indikator ekonomi yang diprediksi nanti jadi acuan untuk ribuan logistik bisa terjadi ya Pak? Insya Allah. Kita harus optimis dong. Paling enggak growth-nya itu dari domestik dulu. Kita harus optimis. Siap. Baik, terima kasih waktunya Pak.